Biasanya pemilu AS dikatakan pemilu dunia, mungkin karena AS adalah negara superpower. Tapi kali ini pemilu paling spektakuler adalah pemilu Turki. Ada apa dengan pemilu Turki? Ternyata tidak hanya perang Rusia-Ukraina yang menjadi ajang kekuatan dan pengaruh. Pemilu Turki juga menjadi persaingan politik yang sangat ketat antara AS dan Rusia. Sebelum kita masuk pada segmen pemilu Turki, kita akan mengulas tentang bagaimana sepak terjang Erdogan, 2 dekade memimpin negeri yang pernah menguasai dunia, yaitu ketika masa Turki Utsmani atau Ottoman. Erdogan memimpin Turki selama 2 dekade, sangat dicintai rakyatnya. Sosok yang religius, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melejit, dan sikap politik global yang mengagumkan. Yang mau tak mau, publik internasional mengakui ia pemain global yang handal. Yang membuat lawan-lawan politiknya ketar-ketir. Itu bisa dilihat bagaimana Turki sebagai anggota NATO serta-merta memveto Finlandia dan Swedia yang ingin bergabung dengan aliansi NATO. Walau melalui lobi panjang, akhirnya Finlandia mendapat lampu hijau dari Turki, tapi tidak untuk Swedia. Sampai hari ini, Swedia masih terhambat oleh karena ketidaksetujuan Turki. Belum lagi cerita tentang Hagia Sophia yang sudah sejak lama dialihfungsikan sebagai museum. Oleh Erdogan dikembalikan fungsinya sebagai masjid. Masjid Hagia Sophia. Dunia Barat dan AS mencak-mencak. Erdogan tak hiraukan. Karena itu memang properti milik Sultan Muhammad Al-Fatih pada masa kejayaan Khilafah Turki Utsmani atau Ottoman. Lain lagi, cerita teknologi alutsista dan percaturan politik di Suriah yang membuat AS dan Barat frustrasi. Semakin ke sini, Turki makin mesra dengan Rusia. Erdogan tetap berkoordinasi dalam aktivitas militernya dengan pasukan Rusia di Suriah dalam menangani kelompok Kurdi. Dan yang membuat tensi politik AS memanas, sebagai anggota NATO, Turki membooking sistem pertahanan Su-400 dari Rusia. Padahal semestinya itu haram menurut kitabnya NATO. Ya, kira-kira syahwat politik Amerika terhambat oleh Turki. Dan itu karena Turki dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan. Oleh karena itu, AS mati-matian menggagalkan Erdogan pada pemilu ini. Operasi intelijen pun dilakukan dengan mempengaruhi simpul-simpul massa agar mendukung lawan politik Erdogan. Kemal Kılıçdaroğlu, kali ini Joe Biden menelan pil pahit. Erdogan menang 52,9%. Sahabat karib Erdogan, Vladimir Putin, adalah pemimpin negara yang pertama kali mengucapkan selamat atas kemenangan Erdogan. Nah sahabat, mari kita lihat keunggulan Erdogan. Mengapa 2 dekade memimpin Turki tetap dicintai rakyatnya? Kita akan kembali ke masa lalu mengapa Erdogan dicintai rakyatnya. Jumat 24 Juli 2020, hari bersejarah bagi umat Islam Turki dan umat Islam seluruh dunia. Recep Tayyip Erdogan meresmikan Hagia Sophia sebagai masjid setelah sekian lama masjid itu dialihfungsikan sebagai museum oleh penguasa terdahulu, Mustafa Kemal Atatürk, bahkan menjadi situs warisan dunia oleh UNESCO. Dunia Barat dan AS mencak-mencak. Erdogan tak hiraukan itu. Itu haknya kaum muslimin sejak penaklukan Ottoman 1453. Erdogan mengembalikan martabat umat Islam dunia. Fakta historis, dulu ketika Turki dipimpin rejim sekuler pernah mengalami masa kelam. Jilbab dilarang. Cahaya Islam ditukar dengan kegelapan. Umat Islam Turki rindu syariat penutup aurat. Pada tahun 2013, ketika Erdogan masih Perdana Menteri, ia mencabut undang-undang larangan mengenakan jilbab. Penderitaan umat Islam Turki berakhir. Luka sekian lama terobati oleh pencabutan undang-undang itu. Kaum muda Turki semakin percaya diri. Bersama Erdogan, mereka tumbuh dan berkembang dengan syariat Islam. Apa yang dilakukan Erdogan dinilai rakyat Turki dan umat Islam seluruh dunia sebagai simbol kebangkitan umat Islam dunia. Dan Turki adalah pintu menuju kejayaan itu. Dalam sebuah pidato yang diperdengarkan kepada seluruh rakyat Turki, Erdogan bertekad membangun generasi yang beriman dan bertakwa. Aksi nyata yang dilakukan adalah dengan menghidupkan kembali sekolah-sekolah atau pendidikan yang berbasis Islam. Agar diketahui umat Islam seluruh dunia, sejak 1924, ketika Mustafa Kemal Atatürk berkuasa, pendidikan Islam rata dengan tanah.
Turki disekulerkan, dan berhasil misi memudarkan Islam dari negeri Muhammad Al-Fatih itu. Baru kepemimpinan Erdogan yang mendapat membalikkan keadaan. Kurikulum pendidikan Islam masuk ke seluruh lini pendidikan di Turki. Bahkan kebijakan luar negeri Erdogan sangatlah elegan dan prestisius. Meskipun Turki anggota aliansi NATO, untuk kepentingan nasional Turki, Erdogan tetap mesra dengan Rusia. Turki tidak akan keluar dari koridor undang-undang NATO, tapi Turki tetap menjalankan perannya sebagai kekuatan regional dan pemain global. Dan itu hanya Erdogan yang mampu mendrive politik luar negeri sedemikian unik. Erdogan sering menekan Israel yang semakin arogan, memblok pendaftaran Finlandia dan Swedia ke aliansi NATO, meskipun seluruh anggota NATO setuju. Sampai hari ini, Swedia nyangkut di ganjal Turki. Intervensi militer Turki di Suriah, Irak, dan Libya membuat AS dan NATO frustrasi. Apalagi militer Turki terkoordinir rapi dengan militer Rusia. Dunia Barat menuding Erdogan telah mengibarkan bendera kejayaan Ottoman dengan istilah Neo-Ottoman. Mengembalikan Hagia Sophia sebagai masjid dinilai simbol Neo-Ottoman. Erdogan semakin dicintai rakyatnya. Ketika LGBT dan alkohol tidak mendapat tempat di Turki, penyakit sosial yang melemahkan kekuatan umat itu dipatok dengan undang-undang. Ketegasan Erdogan itu yang membuat Erdogan sukses dengan 52,9% di putaran kedua, mengalahkan Kemal Kılıçdaroğlu dari kubu sekuler yang akan meneruskan gaya politik Mustafa Kemal Atatürk yang hanya memperoleh suara 44,8%. Rakyat Turki mengantarkan Recep Tayyip Erdogan kembali ke panggung kekuasaan untuk kejayaan Turki. Rakyat Turki cerdas dalam berpolitik, Erdogan cerdas dalam memimpin. Kita rasa sebagai bangsa yang besar, kita rindu sosok cerdas yang mampu mempiloti pesawat bernama Indonesia, agar Indonesia menjadi kekuatan global yang diperhitungkan. Mari kita belajar dari Turki.